Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal asatid wal ikhwah wa thullab, a'azanallahu iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita tentang kesehatan holistik atau tib nabawi, kesehatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana insyaallah malam ini kita akan masuk pada pembahasan tentang khasiat kurma. Ya. Khasiat kurma. Ya, berbicara tentang khasiat ataupun manfaat kurma sudah banyak kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antaranya bahwa kurma ini bisa menjadi anti aging, ya, ataupun anti penuaan dini. Bisa juga sebagai nutrisi pertumbuhan bagi anak-anak. Ya, bagus juga untuk mencegah sembelit. Bahkan baik untuk orang gagap. Nah, ini diantara manfaat kurma, termasuk kurma juga dapat mencegah pembentukan batu ginjal. Nah, bagi orang-orang yang ingin halangi atau tercegah dari datangnya batu ginjal di ginjalnya, maka hendaknya memperbanyak konsumsi kurma. Juga bagi para wanita, kurma ini sangat baik ketika untuk membantu kelancaran proses melahirkan, ya. Nah, adapun malam ini yang akan kita fokuskan pada manfaat kurma bukan manfaat secara umum, tapi manfaat dari dua hal yang paling penting, yaitu bahwa kurma sebagai anti racun atau melindungi dari racun, dan juga kurma sebagai anti ataupun mengatasi sihir dan dengki. Nah, ini yang mungkin penting untuk kita kaji karena hal ini berkaitan langsung dalam kehidupan kita. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian, kita akan bahas dulu tentang bagaimana kurma bisa menjadi sesuatu yang dapat melindungi seseorang daripada racun. Disebutkan dalam hadis dari Abu Nuaim, ya, kemudian Abu Dawud, Hakim dan At-Tirmizi, di mana, ya, juga dalamnya ada Imam Az-Zahabi dalam kitab At-Tib An-Nabawi beliau, ya, meriwayatkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Ini sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa jika orang mengkonsumsi kurma ajwa, yaitu kurma Nabi, ya, yang hari ini alhamdulillah sudah mudah kita dapat, ya. Di Banda Aceh ini kalau untuk kurma insyaallah tidak pernah kosong sekarang stoknya, ya. Kurma ajwa alhamdulillah dari grade yang biasa sampai grade yang terbaik juga ada, ya. Harganya pun sudah terjangkau. Nah, siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap pagi, ya, bisa setelah sholat subuh, kalau ingin puasa berarti pada waktu sahur, ya, atau paling telat sebelum sarapan pagi saat perut masih kosong. Nah, apa manfaatnya? Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang terbiasa ataupun orang yang mau mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap paginya, maka
orang itu akan terbebas dari racun dan dari sihir pada hari itu, ya. Nah, kenapa bisa? Ya, kenapa kurma ajwa ini bisa membantu seseorang daripada mengatasi racun, ya, dan sihir? Maka disebutkan dalam kitab ini, ya, bahwa setelah dilakukan pengujian ilmiah terhadap racun, ya, ini racun, ya, racun itu diteliti, ya, maka ada enzim yang ada di dalam liver itu berfungsi menetralisir racun. Nah, jadi antara fungsi liver itu, ya, adalah menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh, yang baik dikonsumsi secara sengaja atau tidak dari makanan dan minuman ataupun dari yang lainnya, ya. Nah, enzim yang ada dalam liver ini mampu menetralisir racun, dan liver ini menjalankan fungsinya sebagai anti racun. Di antara fungsi yang utama dari liver, kita tahu liver ini fungsinya banyak, bahkan disebutkan tidak kurang dari 500 fungsi. Maka liver itu perlulah dijaga dengan baik. Dan cara menjaga agar liver itu selalu sehat, ya para ustadz, para ikhwah dan tulab sekalian, ya, agar liver kita selalu sehat, maka cara paling mudahnya, paling murahnya adalah apa? Tidak banyak begadang. Nah, ini, ya, kecuali kalau Anda seorang alim yang suka mengkaji ilmu. Nah, itu boleh. Ya, beda itu begadangnya orang di warung kopi dengan begadangnya alim dengan kitab-kitab para ulama, itu beda berkahnya. Insya Allah orang alim belum pernah kita temukan fakta kena liver. Nah, walaupun begadang, ya, tiap malam begadang, tapi begadangnya dalam kebaikan. Nah, kalau begadangnya hanya untuk ngopi, ya, kemudian untuk nonton konser misalnya, atau nonton bola ataupun yang lain, nah itu kalau sering-sering, nah ini bisa menyebabkan terjadinya nanti masalah pada liver. Nah, di antara fungsi liver adalah sebagai organ yang bisa mengeluarkan enzim yang dapat mencegah atau menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Ketika racun masuk ke dalam tubuh, maka liver memproduksi enzim anti racun tadi dengan sangat banyak. Untuk apa? Agar bisa berfungsi menetralisir racun. Nah, ternyata diteliti, ketika seseorang rutin mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap hari selama 1 bulan, apa yang terjadi? Enzim yang tadinya otomatis dikeluarkan oleh liver dikala ada racun masuk ke dalam tubuh untuk membantu tubuh melawan racun dan menetralisirnya, ternyata dengan kurma ajwa yang dikonsumsi orang 7 butir setiap hari selama 1 bulan, ditemukan fakta apa? Fakta enzim yang dikeluarkan oleh liver itu tidak lagi terjadi. Artinya apa? Normal saja, tidak terjadi peningkatan. Artinya liver tidak lagi bekerja untuk menetralisir racun melalui enzim tadi. Ya, tetapi apa? Karena sudah ada kurma ajwa, ternyata kurma ajwa itu yang membuat racun bisa dinetralisir sehingga liver tidak perlu bekerja mengeluarkan enzim anti racun. Nah, ini hasil penelitian, ya, yang dilakukan oleh para ahli, ya. Nah, maka setelah dicermati kondisi ini selama 1 tahun, apa yang terjadi? Enzim anti racun yang harusnya diproduksi oleh liver ketika terdeteksinya ada racun yang masuk dalam tubuh, itu ternyata tidak pernah lagi mengalami peningkatan. Artinya sudah ada unsur imun dan obat di dalam tubuh. Nah, ya. Dari mana? Dari konsumsi kurma ajwa yang rutin 7 butir setiap hari. Nah, itulah kenapa kemudian saat Rasulullah SAW pernah memakan daging kambing, ya, di Khaybar, yang mana daging kambing ini adalah daging yang sudah diberi racun, ya. Nabi itu kan paling suka makan daging kambing bagian paha depan, ya, karena itu lebih empuk dagingnya dan lebih nikmat. Nah, karena orang tahu bahwa Rasulullah sukanya paha bagian depan, maka ada seorang wanita Yahudi ini meracuni, ya, bagian paha depan itu, membui racun
yang kemudian dikonsumsi oleh Nabi. Nah, apa yang terjadi setelah Nabi mengkonsumsi racun tersebut? Seharusnya kan racun itu akan mempengaruhi kesehatan Nabi, ya. Namun karena Nabi rutin mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap harinya, maka beliau tidak terkena efek daripada racun yang dibubuhi oleh wanita Yahudi tersebut yang ada pada daging kambing. Nah ini, ya, racun itu tidak tidak langsung memberi efek kepada Nabi. Padahal kita tahu bersama Nabi itu kan ada sahabat yang ikut makan dan sahabat itu meninggal, ya, di hari itu juga. Efek dari kuatnya racun yang ada pada daging kambing yang diletakkan oleh wanita Yahudi tersebut. Nah, sedangkan Nabi tidak mengalaminya, ya. Nah, ini juga diantara yang disebutkan oleh para ahli bahwa diantara sebabnya adalah apa? Karena Nabi rutin konsumsi kurma ajwa. Di mana kurma ajwa itu memiliki zat, ya, anti racun yang ketika dikonsumsi racunnya kemana? Racunnya itu justru tidak tinggal di lambung, ya, ataupun di usus, tapi dia langsung mengarah ke bagian dalam kulit, di lemak yang ada di balik kulit. Nah, ini racun yang ada pada daging kambing yang dikonsumsi Nabi itu. Karena Nabi makan kurma ajwa, ya, kurma ajwa itu kemudian kandungan yang ada padanya mendorong racun untuk menempel di permukaan kulit, di lemak di permukaan kulit. Maka kemudian Nabi berbekam. Nah, ya, ini pentingnya juga berbekam, ya. Untuk mengeluarkan racun itu Nabi berbekam. Karena apa? Racunnya sudah ada di pembuluh darah kapiler, di bawah permukaan kulit. Nah, ini, ya, yang pertama bahwa kurma ajwa bisa menjadi anti racun, ya. Kemudian, ya, disebutkan di kitab ini juga bahwa hasil penelitian di Universitas King Abdul Aziz, ya, dan juga yang dilakukan oleh ahli telepati yang ada di Inggris, ya, di mana di Inggris ini ada satu organisasi yang berkecimpung dalam hal fenomena telepati. Maka ditelitilah hadis di atas oleh mereka dan juga dilakukan penelitian ini di Universitas King Abdul Aziz. Apa hasilnya? Maka ditemukanlah hasil menyebutkan tidak ada kontradiksi antara hadis di atas dan hasil-hasil eksperimen. Artinya hadis Nabi setelah kemudian dikaji, diteliti, ternyata itu sinkron antara ilmu medis modern, ya, dengan hadis Nabi 1400 tahun yang lalu. Itu mengalami kesamaan persepsi bahwa memang kurma ajwa itu mendapatkan ataupun bisa mengatasi racun, ya. Di mana di sela eksperimen yang dilakukan dengan spesies manusia ditemukan bahwa orang yang terkena racun, ya, maksudnya mereka yang bekerja menggunakan bahan-bahan mesiu seperti baterai mengalami masalah kadmium, yaitu salah satu unsur berat yang apabila orang terkena racun akan menyebabkan gagal ginjal dan akan menimbulkan banyak sekali masalah kesehatan. Orang yang mengkonsumsi kurma 7 butir, ya, kurma ajwa akan menciptakan detoxification atau anti racun di dalam liver yang sehat. Nah, ini diteliti itu, ya. Jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan pembuatan baterai, ya, mesiu, ya, itu kan mengandung logam-logam berat yang kalau masuk ke dalam terhirup, ya, tertelan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang fatal, ya. Namun ternyata ketika orang-orang yang bekerja di situ terbiasa mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap hari, ternyata livernya terbantu untuk apa? Melakukan detoxification, yaitu pengeluaran racun, ya, terhadap tubuh yang bersangkutan. Nah, disebutkan di sini ada sekitar 120 penelitian tentang itu. Di antaranya dilakukan seorang Yahudi bernama Goldman, ya. Ia menyampaikan sebuah penelitian tentang 7 butir kurma ajwa. 7 butir kurma ajwa menciptakan glycation, yaitu unsur mineral berat yang masuk ke dalam tubuh dan menciptakan semacam pengait, ya. Di mana unsur-unsur ini masuk di balik kulit dan mengeluarkan racun melalui kotoran. Sebagian lainnya melalui air kencing. Inilah yang disebut proses detoxification
yang dihasilkan kurma ajwa. Masya Allah ya. Jadi diteliti, bahkan penelitinya ini Yahudi lagi ya kan. Kita ini memang kekurangan peneliti ya. Orang luar lebih suka meneliti ya, tapi tidak masalah. Untuk urusan seperti ini, ilmu-ilmu dunia memang kita kalah ya. Imam Syafi'i sendiri mengakui. Imam Syafi'i di zaman beliau sendiri, beliau sudah mengakui apa? Illa anna ahlal kitabi qad ghalabuna alai, bahwasanya orang-orang ahli kitab itu sudah mengalahkan kita dalam urusan apa? Pengobatan. Ya, setelah beliau mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ada ilmu yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih urgen ya setelah ilmu syariat halal haram ya, yang lebih bernilai daripada ilmu pengobatan. Hanya saja beliau mengatakan dengan sedih bahwa ahli kitab sudah mendahului kita. Itu zaman Imam Syafi'i ya kan. Bagaimana dengan zaman kita? Lebih parah lagi ya. Hampir semua memang ilmu pengobatan itu dikuasai oleh barat hari ini ya. Makanya banyak peneliti itu dari kalangan mereka, meskipun ya di negara-negara Timur Tengah, Mesir ya, Suriah ya, Arab Saudi sendiri itu juga banyak melakukan penelitian. Nah, disebutkan tadi bahwa apa? Orang yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, dalam 7 butir kurma ajwa itu ada apa? Ya, ada namanya glycerin ya. Dia itu zat mineral berat, yang mana zat mineral berat ini ya, dia masuk ke dalam tubuh lalu dia menciptakan pengait. Ya, pengait itu sebagai apa ya, yang bisa mengumpulkan, mengambil ya racun-racun yang ada itu. Nah, lalu dengan pengait-pengait itu dikumpulkanlah racun, lalu dikeluarkan melalui apa? Melalui kotoran, feses ya, ataupun melalui air seni. Nah, biasanya itu kalau ada racun ya, fesesnya jadi menghitam ya, air seninya jadi keruh ya. Nah, itu dikeluarkan melalui kotoran ataupun air seni tadi. Nah, ini yang disebut dengan apa? Proses detoxification ya, proses pengeluaran racun atau pembersihan dari racun. Maka semakin benarlah sabda Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan bahwa apa? Kurma ajwa ya dikonsumsi 7 butir setiap hari itu bisa mengatasi racun dan sihir. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW juga bersabda, al-ajwatu minal jannati wa fiha shifaun minas summi. Nah ya, ajwa itu berasal dari surga. Di dalamnya terdapat obat anti racun. Hadis riwayat At-Tirmizi, di mana hadis ini ya marfu ya, hadis marfu dengan isnad yang hasan. Perawinya sikoh kecuali Ahmad bin Yusuf Al-Iftar, tapi beliau ini jujur. Nah, ya. Nah, ini hadis tentang ajwa, bahwa ajwa itu asalnya dari surga. Kurma yang turun dari surga. Dan pada ajwa ini apa? Ada kesembuhan bagi racun. Nah, ini bisa menjadi pilihan. Kalau ada orang keracunan, ya, sudah boleh untuk apa? Memilih kurma ajwa sebagai obatnya ya, dan sebelum keracunan bisa juga ini sebagai pencegah ya. Biasakan diri konsumsi ini, maka sangat membantu liver untuk bekerja dalam menetralisir racun. Nah, yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian, kurma sebagai anti sihir dan dengki ya. Kita tahu ya, sihir dan dengki ini ya, dua hal yang masih saja ada sampai dengan zaman ini. Bahkan ya, dengki tidak pernah terpisah dari sihir, karena kebanyakan sihir itu terjadi setelah dengki ya. Dan Nabi sendiri mengingatkan kita bahwa dalam riwayat itu disebutkan Nabi pernah mengatakan ya, secara maksud bahwa umatku itu kebanyakan nanti mati dengan sebab hasad, sebab dengki ya. Nah, dengki ini biasanya kemudian mendorong seseorang untuk melakukan sihir ya, ataupun ain ya, tatapan mata hasad, dengki. Nah, bagaimana kurma ajwa bisa mengatasi sihir dan dengki? Terkait dengan sihir, para pakar telepati Inggris menyampaikan hasil penelitian di sebuah majalah telepati
Ya, apa kata mereka? Ya, atau bagaimana penelitian yang mereka lakukan? Mereka meneliti unsur spektrum yang dihasilkan proses pencernaan kurma ajwa. Mereka menemukan kurma ini menciptakan spektrum berwarna biru. Ya, warna ini bertahan selama 12 jam. Mereka menyatakan bagian tubuh yang terkena sihir adalah mata. Sihir pada dasarnya tidak mengubah tabiat apapun. Sihir hanya ilusi dan hayalan yang menimpa mata. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Ya. Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan. Al-A'raf ayat 116. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Toha ayat 66. Ya. Jadi dari penelitian ahli telepati di Inggris ditemukan bahwa ya, sihir itu sebenarnya hanya mengenai mata pada diri seseorang. Itulah yang membuat seseorang kemudian menjadi panik, menjadi gelisah, ya, ketakutan, tidak fokus. Ya, dia tidak merubah tabiat secara aslinya, tapi dia merubah pandangan mata seseorang sehingga orang kemudian dengan pandangan mata itu menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi tidak tenang, ya, menjadi gagal fokus dan sebagainya. Ini diantara sebab sihir. Nah, ternyata ya ditemukan setelah diteliti tentang kurma ajwa, kenapa kurma ajwa dikatakan Nabi bisa mengatasi sihir? Ternyata kurma ajwa itu ketika dikonsumsi dia bisa menimbulkan spektrum berwarna biru. Ya. Apa manfaat dari spektrum warna biru ini? Ditemukan bahwa sihir yang mengenai mata itu, ya, dia hanya menyerap berbagai warna kecuali warna biru. Nah, ya, ternyata sihir kekuatannya itu bisa menyerap seluruh warna. Tapi ada satu warna yang tidak mampu diserap oleh sihir. Apa itu? Warna biru. Dan ternyata warna itu pula yang dihasilkan oleh kurma ajwa ketika dikonsumsi oleh manusia. Nah, sehingga apa? Dengan demikian memakan kurma 7 butir kurma ajwa pada pagi setiap hari akan menghasilkan spektrum warna biru yang menjaga manusia dari dengki dan sihir. Wah, ini rahasia besar ini ya. Ini kan kalau nggak ada penelitiannya begini kita akan bingung gimana cara kerjanya itu. Ya, kurma bisa menghilangkan sihir, bisa membantu orang tercegah dari sihir. Ternyata apa? Sihir punya kerja. Kerjanya bagaimana? Dia menyerang mata. Dari mata orang berubah, melihat pohon jadi hewan, melihat tali berubah jadi ular, melihat yang kecil jadi besar, ya kan? Yang besar jadi kecil. Nah, sehingga orang ketakutan dan sebagainya. Ternyata cara kerja sihir ini, ya, itu dia bisa menyerap juga seluruh warna-warna dari seluruh warna yang ada. Namun ada satu warna yang tidak bisa diserap, yaitu apa? Warna biru. Dan ternyata kurma ajwa bisa menghasilkan spektrum warna biru, yang itulah kemudian orang yang konsumsi kurma ajwa setiap pagi hari, insya Allah kata Nabi apa? Dia akan terbebas dari sihir, karena spektrum warna biru itu mengatasi sihirnya, karena sihir tidak bisa menyerapnya, tidak bisa mengambilnya, tidak bisa mempengaruhinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hasil penelitian daripada ahli, ya, organisasi telepati yang ada di Inggris, ya. Dengan hasil penelitian ini menjadikan apa? Semakin besarlah atau semakin jelaslah bagi kita di mana, ya, shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Allah dengan segala firman-Nya dan maha benar Rasulullah dengan segala sabdanya. Maka kita sebagai orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, dengan hasil penelitian-penelitian yang seperti ini terhadap hadis-hadis Nabi yang menurut sebagian kita mungkin itu adalah
sulit untuk dipercaya, ya kan, atau dianggap tidak logik, ya kan. Ternyata penelitian justru menunjukkan kesinkronisasian, keseimbangan, keselarasan, ya, kesamaan hasil, bahwa memang kurma ajwa sebagaimana sabda Nabi itu bisa membantu mengatasi racun dan juga membantu mengatasi sihir. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada malam yang berbahagia ini tentang manfaat kurma, khususnya sebagai anti sihir dan anti racun. Mudah-mudahan ada manfaatnya para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian. Apa yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini, insyaallah pada pekan berikutnya akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih tentang kurma, bagaimana kurma membangun sel dan memperkuat antibodi, juga bagaimana kurma itu memiliki fungsi yang baik terhadap tubuh. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.